Hai semuanya, terima kasih atas kesempatannya. Saya Mokar Putra dengan NIM 2021 010 21119 dan rekan saya. Saya Elsiana Semu dengan NIM 202101011017 dari fasilitator 5. Kami akan membahas SDGs tentang tanpa kelaparan. Nah, sebelum kita ke permasalahan inti, saya mau jelasin dulu nih, SDGs itu apa sih? SDGs itu adalah suatu rencana aksi global yang disepakati oleh para pemimpin dunia, termasuk Indonesia, guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan melindungi lingkungan. Dan hari ini kita akan membahas tema tanpa kelaparan yang maksud atau tujuannya adalah mengakhiri kemiskinan dimanapun dan dalam semua bentuk dan mengakhiri kelaparan sehingga mencapai ketahanan pangan dan nutrisi yang lebih baik dan mendukung pertanian berkelanjutan. Oke, ngomong-ngomong masalah tanpa kelaparan nih, di Indonesia sendiri mengalami beberapa permasalahan dengan pangan nasional loh. Nah, menurut dari berita yang kami kutip dari website Berita Satu, kondisi ini akhirnya membuat Indonesia terus terjerat dengan impor dengan serta kekalahan dari negara lain. Hal ini terjadi sejak 1997 sampai 1998. Nah, jadi sebelumnya Wakil Presiden Ma'ruf Amin berbicara juga soal isu pangan nasional yang terdesak akibat produksi tak sejalan dengan angka pertumbuhan penduduk. Kenapa demikian? Menurut Derajat, pada masa Orde Baru, negara menjadikan pertanian dengan pangan sebagai prioritas utama pembangunan. Pertanian dan pangan dilihat bukan hanya sebagai bagian dari sektor ekonomi dan sektor kesejahteraan, tetapi justru sebagai bagian dari sektor politik dan pertahanan keamanan nasional. Benar banget. Nah, untuk menanggulangi hal tersebut adalah dengan beberapa cara seperti ini. Yang pertama, di tingkat nasional, program percepatan penanggulangan kemiskinan di Indonesia dibagi menjadi 4 klaster. Klaster pertama terdiri dari program beras miskin atau Raskin, program keluarga harapan atau PKH, dan pendidikan gratis berupa santunan operasional sekolah atau BOS. Selain itu, juga di sektor pendidikan terdapat pemberian beasiswa yang kurang mampu atau miskin yang disebut BSM. Dan pada klaster kedua terdapat PNPM dan klaster ketiga ada program financial inclusion melalui kredit usaha rakyat atau KUR. Klaster keempat terdiri dari program rumah murah dan sangat murah, angkutan murah, listrik murah, dan peningkatan kehidupan nelayan. Wah, cukup berat nih Kak pembahasan kita hari ini ya. Dan untuk saya sendiri sangat banyak ilmu baru nih yang dapat dipelajari saat mencari tema SDGs ini. Tema kelaparan, tanpa kelaparan. Kira-kira kesimpulannya apa sih Kak dari podcast kita kali ini? Nah, oke Kak Moka. Kesimpulannya itu adalah bahwa Indonesia telah mengupayakan penekanan angka kemiskinan dengan melakukan aksi yang melibatkan bantuan dari pemerintah yang disalurkan secara langsung ke pihak atau keluarga yang tercatat kurang mampu. Oh, kalau begitu berarti angka kemiskinan harus ditekan terlebih dahulu nih agar tingkat daya beli untuk mempengaruhi pangan dan gizi lebih meningkat dan supaya masyarakat calon penerus pemimpin bangsa dapat terpenuhi kebutuhan gizinya agar selalu kuat menjalani hari-hari khususnya untuk menuntut ilmu. Wah, benar banget nih Kak. Mungkin podcast hari ini dapat dicukupkan ya Kak. Sudah cukup banyak nih yang kita bahas. Oke, KLC. Baik, terima kasih rekan-rekan yang telah mendengarkan dan menyimak podcast singkat dari kami. Saya Mokar Putra dan rekan saya.
Saya Elsiana Semu dari Fasilitator 5. Mohon izin undur diri dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke.